3, 2, 1, 0. Anak-anak kelas 3, ayo simak pembelajaran 3 dan kita akan membaca tentang mandiri mengerjakan pekerjaan rumah. Udin anggota pramuka yang rajin dan mandiri. Udin selalu merapikan kamar tidur sendiri. Udin mengerjakan pekerjaan rumah secara mandiri. Udin juga menyiapkan peralatan sekolah secara mandiri. Udin juga rajin membantu orang tua. Udin juga dapat membersihkan rumah. Udin juga suka membantu pekerjaan ibu di dapur. Udin juga sudah dapat menjahit atribut pramuka dengan bantuan ibu. Udin cakap dan mandiri melakukan berbagai kegiatan. Udin mendapat tanda khusus karena cakap dalam berbagai bidang. Tanda kecakapan khusus merupakan salah satu tanda pengenal pramuka. Selain tanda kecakapan khusus, ada juga tanda umum. Tanda umum digunakan oleh seluruh anggota pramuka. Sedangkan tanda umum pramuka diantaranya ada tanda tutup kepala, tanda pelantikan, ada juga tangan leher, tanda harian, dan tanda pramuka sedunia. Lalu, bagaimana cara anak-anak pramuka siaga mendapatkan tanda kecakapan khusus? Ada beberapa macam tanda kecakapan khusus atau TKK. Tanda kecakapan khusus wajib 10 buah. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar yang Bu Ambar tampilkan. Itu adalah contoh tanda kecakapan khusus. Kemarin kita sudah belajar ya tanda-tanda kecakapan khusus ini kan. Bu Ambar sudah singgung sedikit materinya. Yang pertama ada tanda P3K. Lalu yang kedua itu tanda apa? Anak-anak kelas 3 masih ingat? Yang kedua itu adalah tanda pengatur ruangan. Jadi semisal anak-anak kelas 3 mungkin sudah terampil memasak, maka anak-anak kelas 3 akan mendapat tanda kecakapan khusus memasak pada gambar yang keempat ya. Nah, selanjutnya coba silahkan anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Coba lingkari tanda-tanda kecakapan khusus yang sudah dimiliki oleh Udin. Nah, misalnya yang mana tanda yang sudah dimiliki oleh Udin? Misalnya ada pengatur ruangan, lalu ada juru masak ya. Nah, itu salah satu contoh tanda kecakapan khusus. Lalu yang berikutnya ada menjahit. Kalau misalnya kalian sudah pandai menjahit, sudah bisa mengerjakan membuat jahit sendiri, itu kalian dapat tanda kecakapan khusus menjahit. Lalu ada juru kebun, jika kalian sudah pandai berkebun, menyiram tanaman ya. Nah, ada juga menabung, jika kalian sudah rajin menabung. Lalu yang kedua, lingkari gambar yang termasuk tanda kecakapan khusus. Coba yang tanda kecakapan khusus yang mana? Ya, yang pertama ada memasak, menjahit, dan ada yang menabung. Lalu pada gambar yang ketiga, mana yang merupakan tanda kecakapan umum? Ada gambar yang pertama itu gambar apa? Gambar tanda tutup kepala. Lalu yang kedua itu gambar apa? Gambar tanda pelantikan. Dan yang terakhir ada tanda baru. Sekarang coba perhatikan gambar Siti. Jelaskan tanda pengenal kepramukaan yang dimiliki Siti. Lalu jelaskan pula kecakapan khusus yang dimiliki Siti. Nah, coba anak-anak lihat pada gambar itu ya. Tanda kecakapan khusus yang dimiliki Siti ada tanda menjahit,
lalu tanda menabung, dan tanda memasak. Sementara tanda kecakapan umum yang dimiliki Siti ada tanda tutup kepala, tanda tangan leher, dan tanda pelantikan. Bentuk dan tingkatan tanda kecakapan khusus setiap kelompok pramuka berbeda-beda. Untuk pramuka siaga berbentuk segitiga dan hanya satu tingkatan. Untuk pramuka penggalang ada 3 tingkatan dengan bentuk yang berbeda. Tingkat purwa berbentuk lingkaran, tingkat madya berbentuk persegi, tingkat utama berbentuk segi 5. Nah, anak-anak bisa lihat ya pada gambar yang sudah Bu Ambar berikan di situ ya. Contoh-contoh TKK menabung sesuai tingkatannya. Masih ingatkah kalian dengan bentuk bangun datar? Kemarin Bu Ambar sudah sempat sedikit menyinggung ya, kalau anak-anak menyimak bahwa pada tanda-tanda pramuka terdapat bentuk bangun datar. Nah, apakah kalian tahu sifat-sifat bangun datar? Coba anak-anak lihat. Bu Ambar sediakan 4 kotak. Ada 1, 2, dan 3. Coba anak-anak perhatikan. Nah, di sini ada tata caranya ya. Siapkan tali untuk mengukur sisi perseginya. Ya. Nah, coba lihat anak-anak, perhatikan persegi yang pertama. Nah, apa yang harus kalian lakukan dengan persegi yang pertama? Ukur sisi A dan B menggunakan tali lalu potong. Ya. Yang kedua, ukur sisi BC menggunakan tali lalu potong. Berikutnya, ukur sisi C dan D menggunakan tali lalu potong. Nah, itu tuh ya seperti yang Bu Ambar jelaskan gambarnya ya. Lalu yang terakhir, ukur sisi DA menggunakan tali lalu potong. Coba anak-anak amati potongan tali tersebut. Apa yang bisa kalian temukan? Ternyata panjang sisi AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan DA ya. Selanjutnya, apa yang kalian temukan dari persegi yang pertama? Nah, anak-anak bisa perhatikan ya, dari potongan-potongan tersebut ya akan membentuk sudut siku-siku ya. Nah, ukur semua sudut persegi menggunakan pojok siku-siku seperti yang Bu Ambar contohkan di gambar ya. Lalu apa yang kalian temukan? Ternyata besar sudut A sama dengan sudut B, sama dengan sudut C sama dengan sudut D. Berarti itu sama ya semuanya ya. Lalu untuk gambar yang kedua, persegi yang kedua, juga lakukan hal yang sama ya. Lakukan hal yang sama, A dan B dipotong talinya, B dan C, C dan D, D dengan A. Lalu apa yang kalian temukan? Ternyata panjang sisi AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan DA ya. Lalu lakukan hal yang sama juga, ukur semua sudut persegi menggunakan pojok siku-siku. Nah, kesimpulannya bagaimana? Besar sudut A sama dengan sudut B sama dengan sudut C dan sama dengan sudut D. Lalu untuk yang gambar yang ketiga, lakukan juga hal yang sama ya. Nah, coba anak-anak perhatikan. Ternyata apa yang kalian temukan dari gambar yang ketiga? Nah, panjang sisi AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan DA. Lalu anak-anak silahkan ukur menggunakan pojok sudut siku-siku. Gimana?
ternyata sama ya, besar sudut A sama dengan sudut B sama dengan sudut C sama dengan sudut D ya. Jadi bagaimana kesimpulannya? Nah, apakah persegi merupakan bangun segi 4? Jawabannya ya, persegi adalah bangun segi 4 ya. Terus selanjutnya pertanyaan kedua, bagaimana ukuran panjang sisi-sisinya? Bagaimana jawabannya tadi? Masih ingat jawabannya? Jawabannya panjang sisi persegi sama panjang. Semuanya sama ya tadi. Kalau dipotong dengan tali ya, ukurannya sama. Lalu pertanyaan yang ketiga, bagaimana ukuran besar sudutnya? Jawabannya apa? Keempat sudut persegi sama besar. Lalu setelah anak-anak mengetahui itu semua, lalu bagaimana kesimpulannya? Sifat persegi ya, bagaimana kesimpulannya sifat persegi melihat dari yang hal tadi? Persegi adalah bangun segi 4 dengan 4 sisi, memiliki ukuran panjang yang sama, memiliki 4 sudut dengan ukuran yang sama pula ya. Nah, anak kelas 3 sudah paham ya? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, untuk yang berikutnya ada contoh tanda kecakapan khusus berbentuk persegi. Nah, itu ada contoh-contoh tanda-tanda kecakapan khusus yang berbentuk persegi. Dan tanda kecakapan khusus terdiri atas 5 bidang. Setiap bidang memiliki warna khusus. Bidang agama berwarna kuning, bidang patriotisme dan seni budaya berwarna dasar merah. Bidang ketangkasan dan kesehatan berwarna dasar putih. Bidang keterampilan dan teknik pembangunan berwarna dasar hijau dan bidang sosial berwarna dasar biru. Kemampuan menari tari daerah termasuk keterampilan khusus. Anak-anak kelas 3 ada yang pintar menari? Nah, anggota pramuka yang dapat menarikan tari daerah dapat memperoleh tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus menari termasuk dalam kelompok bidang patriotisme dan seni budaya. Yuk kita belajar menari ya. Masih ingat anak-anak dengan tari tempurung atau malah belum tahu ya? Nah, mari kita belajar tentang tari tempurung ya. Nah, yang pertama ya, ikuti petunjuknya ya. Yang pertama, tepukan tangan ke depan atas dan ke bawah belakang ya, dan ke bawah belakang. Lalu tepukan tangan sambil berjalan dalam barisan ya. Berikutnya yang kedua, tepuk tangan 2 kali ke sebelah kiri dan sebelah kanan. Tepukan tangan secara bergantian sebanyak 4 kali. Dan yang ketiga, jalan ke kiri 2 langkah dan tepuk 1 kali. Lalu jalan ke kanan 2 langkah dan tepukan tangan 1 kali. Lalu gerakan tepuk tangan sambil melompat. Yang keempat, tepukan tangan di sebelah kiri bawah, tepukan tangan di sebelah kanan bawah, tepukan tangan di sebelah kiri atas, dan tepukan tangan di sebelah kanan atas sambil mengangkat kaki kiri. Nah, lakukan sebanyak 2 kali seperti yang ada di gambar ya. Lalu yang kelima, jalan ke kiri 2 langkah dan tepuk tangan 1 kali. Lalu jalan ke kanan 2 langkah dan tepuk tangan 1 kali sambil melangkah, tengokkan kepala ke kiri ke kanan secara bergantian. Lalu yang yang keenam, tepukan tangan ke depan atas
dan ke belakang. Tepukan tangan dilakukan sambil berjalan membentuk lingkaran. Lalu dengan gerakan yang sama berjalan. Udin dan teman-temannya taat dalam beribadah. Mereka melaksanakan ibadah dengan kesadaran sendiri. Mereka berani pergi ke tempat ibadah sendiri. Tempat ibadah dekat dengan tempat tinggal. Mereka selalu menyiapkan peralatan beribadah sendiri. Mereka mandiri saat melaksanakan ibadah. Taat dalam beribadah sesuai dengan janji pramuka. Salah satu janji pramuka yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Taat dalam beribadah juga sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila. Bunyi sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Lambang dari sila pertama Pancasila berbentuk bintang. Nah, berikut ini Wambar akan berikan contoh pengamalan sila pertama pada Pancasila, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Kemarin kita telah belajar bahwa sila pertama mempunyai lambang bintang. Ya, contoh yang pertama ada seorang anak bernama Edo taat menjalankan ibadah. Edo beribadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Edo mengamalkan sila pertama pada Pancasila. Lalu untuk yang berikutnya, yang kedua, sebelum dan sesudah makan Siti selalu berdoa. Berdoa sebagai tanda syukur, berdoa sebagai tanda ucapan terima kasih kepada Tuhan, dan Siti mengamalkan sila pertama pada Pancasila. Lalu yang ketiga, ada seorang anak bernama Dayu yang sangat rajin merawat tanaman. Dayu mencintai tanaman. Dayu mencintai makhluk ciptaan Tuhan. Dayu mengamalkan sila pertama pada Pancasila. Nah, di situ pada halaman 84 ada soal ayo berlatih. Coba anak-anak kelas 3 tuliskan 5 contoh perilaku yang menunjukkan pengamalan sila pertama pada Pancasila. Tapi ini sudah anak-anak kerjakan kemarin ya, jadi tidak perlu dikerjakan lagi. Lalu ada pertanyaan yang berikutnya, kamu sedang bekerja kelompok, temanmu harus beribadah. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Ya, kita lanjut ke materi yang berikutnya. Anggota pramuka harus menjadi orang yang taat terhadap Tuhan. Taat berarti termasuk sikap pengamalan sila pertama. Mencintai dan menjaga makhluk ciptaan Tuhan juga pengalaman sila pertama pada Pancasila. Memanfaatkan tanaman dengan cara yang baik termasuk menjaga makhluk ciptaan Tuhan, misalnya memanfaatkan pohon kelapa. Lalu ada beberapa manfaat pohon kelapa seperti membuat sapu lidi, bangunan, dan ketupat. Pohon kelapa dapat dimanfaatkan sebagai tempat berteduh dan batangnya yang tinggi dan daunnya yang lebar, daunnya melambai ditiup angin. Nah, coba sekarang anak-anak kelas 3 kita praktek yuk menirukan gerakan pohon kelapa. Coba anak-anak praktekkan dan lakukan gerakan berikut ini ya. Pertama, berdiri dengan tegak. Yang kedua, angkat kedua tangan ke atas lalu genggam. Yang ketiga, jinjitkan kaki setinggi yang kamu bisa. Lalu yang keempat, tahan gerakan sampai hitungan kelima. Yuk kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, lakukan juga gerakan berikutnya. Gerakan yang pertama, kalian harus berdiri tegak. Lalu yang kedua, angkat kedua tangan ke atas lalu genggam. 3, jinjitkan kaki setinggi yang kamu bisa. Lalu yang keempat, miringkan badan ke kiri. Tahan gerakan sampai hitungan kelima. Kita hitung sama-sama ya.
1, 2, 3, 4, 5. Ya, berikutnya miringkan badan ke kanan. 7, tahan gerakan sampai hitungan kelima. Kita hitung lagi ya sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu yang ke-8, kembali ke posisi berdiri tegak. Apakah kalian sudah bisa menirukan gerakan pohon kelapa dengan baik? Lalu setelah kalian bisa menirukan, kira-kira gerakan apa yang paling sulit kamu lakukan? Lalu gerakan apa yang paling mudah kalian lakukan? Meniru gerakan pohon kelapa termasuk melatih kelentukan badan. Menirukan gerak pohon kelapa bertujuan melemaskan otot pinggang. Tunas pohon kelapa merupakan lambang gerakan pramuka. Mari anak-anak kelas 3 kita akan mengenal lambang pramuka. Ya, buah kelapa dapat bertahan lama. Buah kelapa selalu kuat dalam berbagai keadaan. Artinya, anggota pramuka selalu taat terhadap Tuhan. Anggota pramuka seorang yang memiliki tubuh yang kuat dan sehat. Anggota pramuka selalu kuat dalam menghadapi tantangan. Buah kelapa dapat tumbuh di mana saja. Artinya, anggota pramuka dapat menyesuaikan diri dengan keadaan sekelilingnya. Pohon kelapa menjulang lurus ke atas. Pohon kelapa salah satu pohon yang tertinggi di Indonesia. Artinya, anggota pramuka mempunyai cita-cita yang tinggi. Anggota pramuka berpendirian teguh. Pohon kelapa tumbuh kuat dan erat di dalam tanah. Artinya, anggota pramuka memiliki tekad yang kuat. Anggota pramuka berpegang pada landasan yang baik. Kelapa merupakan pohon serbaguna mulai dari ujung daun hingga akar, yang artinya anggota pramuka manusia harus menjadi manusia yang berguna. Anggota pramuka harus berguna untuk tanah air, bangsa dan negara kita, Republik Indonesia. Ya, anggota pramuka juga harus berguna untuk umat manusia. Untuk tugas, silakan anak-anak buka buku PR tema 8, kerjakan pada penilaian harian halaman 44 dan 45, poin A dan B. Lalu untuk pembelajaran 5, kerjakan penilaian harian pada poin A dan B saja halaman 48. Ditulis di buku tugas, jangan lupa dikumpulkan setiap hari Senin ke sekolah. Terima kasih, kiranya materi yang Bu Ambar sampaikan boleh berguna untuk anak-anak kelas 3. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.